Halo, Assalamualaikum teman-teman kelas 5. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ya, hari ini kita bertemu pada video pembelajaran untuk membahas mengenai muatan pelajaran PJOK. Jadi, karena waktunya tidak cukup untuk dibahas di sekolah, maka Miss buatkan video pembelajaran untuk teman-teman mempelajari mengenai materi PJOK. Baik teman-teman, mari kita mulai pembelajaran tematik hari ini dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk pelajaran PJOK kali ini kita akan membahas mengenai kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Nah, teman-teman, seperti yang sudah teman-teman ketahui, seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa senam itu merupakan salah satu cabang olahraga yang dilombakan di Olimpiade. Jadi tidak hanya di Asian Games atau di SEA Games saja yang dilombakan, tapi di Olimpiade juga dilombakan. Nah, untuk senam sendiri ini dilombakannya berdasarkan kategori, yaitu kategori putra dan juga kategori putri. Jadi, laki-laki dan perempuan bisa mengikuti lomba senam atau bisa mengikuti berbagai jenis senam yang dilombakan. Nah, kategori senam untuk putra itu menggunakan pertama namanya kuda-kuda, seperti ini ya bentuknya. Kemudian ada juga palang sejajar, seperti ini bentuknya. Dan ada palang tunggal ya, jadi dia diangkat badan nanti di situ. Kemudian ada untuk kategori senam putri itu menggunakan palang rintang ya dan palang seimbang. Jadi untuk putra tadi ada 3 dan untuk putri ada 2. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini adalah salah satu kegiatan dalam senam ketangkasan. Nah, di sini bisa kita lihat seorang anak yang akan melompati peti lompat. Nah, peti lompat sendiri itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk senam, terutama senam ketangkasan ya. Jadi nanti siswa ini akan melompati peti lompatnya. Kita akan membahas mengenai senam ketangkasan. Apa ada teman-teman yang sudah tahu apa itu senam ketangkasan? Ya, teman-teman bisa melihat pada layar ya. Jadi senam ketangkasan itu merupakan rangkaian dari gerakan senam yang dilakukan baik menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu. Sekarang kita akan membahas gerak dominan dalam senam ketangkasan ya. Ini yang pertama yang akan kita bahas. Nah, gerak dominan dalam senam ketangkasan ini ada yang pertama ada berlari dan melompat. Yang kedua, ada meloncat dan menggantung. Yang ketiga, ada meloncat dan mengayun. Yang keempat, ada berjalan meniti. Dan yang kelima, ada menekuk dan mendarat. Di sini ada 5 gerak dominan dalam senam ketangkasan ya, teman-teman. Nah, sekarang yang pertama yang akan kita bahas geraknya itu berlari dan melompat. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman ya, dari pertama berlari, kemudian melompat. Nah, melompat ini merupakan salah satu gerak dalam senam ketangkasan ya. Melompat itu dilakukan dengan tumpuan satu kaki. Jadi ketika melompat dilakukan tumpuannya itu satu kaki aja teman-teman, jangan dua-duanya.
Terus ketika melompat, gerakan yang dilakukan dengan awalan, lompat, dan mendarat. Jadi harus ada awalannya, apakah awalannya berlari atau bagaimana. Terus kemudian setelah awalan, langsung melompat, dan ketika setelah melompat, maka teman-teman akan mendarat. Nah, awalan gerakan melompat itu dilakukan dengan berlari ya teman-teman. Jadi berlari dulu pertama-tama, kemudian ketika sudah dekat dengan tempat, itu akan melompat. Nah, ketika setelah melompat, maka akan mendarat. Nah, ini setelah itu dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki. Selanjutnya, tolak tubuh ke atas dan diakhiri dengan gerak mendarat dengan kedua kaki. Jadi, teman-teman ketika melompat itu bertumpunya dengan satu kaki, tapi ketika mendarat, teman-teman bertumpunya dua kaki ya, jangan satu kaki. Karena kalau satu kaki nanti bisa cedera. Selanjutnya, itu meloncat dan menggantung. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini cara berpegangan ketika menggantung ya. Pada gambar 6.3 itu cara pegangan atas dan 6.4 itu ada cara pegangan bawah. Nah, sikap menggantung ini termasuk sikap statis ya teman-teman ya. Nah, menggantung itu dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Latihan menggantung ini bisa meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tangan. Jadi kan karena menggantung, jadi bebannya itu semua ada di tangan, maka sama saja dengan latihan kekuatan dan juga daya tahan otot tangan. Nah, teknik menggantung ini ada pegangan atas dan juga pegangan bawah. Teman-teman bisa melihat pada gambar ya. Nah, untuk berlatih menggantung, teman-teman bisa menyiapkan tongkat sepanjang 50 cm. Dan yang ketiga ada meloncat dan mengayun. Mengayun ini merupakan salah satu gerakan dalam senam ketangkasan ya, teman-teman. Gerakan mengayun ini bisa melatih kekuatan dan kelenturan otot. Keterampilan mengayun ini dibentuk dari kemampuan menggantung dan penguasaan teknik pegangan. Jadi awalnya dari menggantung dulu, kemudian pegangan, baru berayun. Nah, cara melakukan gerakan mengayun, ini yang pertama, ayunan dari gantungan ya, itu meliputi ayunan panjang, ayunan meluncur, ayunan dengan posisi tubuh terbalik, dan ayunan melecut. Nah, ini teman-teman seperti ini ya, ini ada versi gerakan mengayun. Nah, yang kedua, ayunan dari tumpuan ini meliputi ayunan pada palang tunggal. Jadi, ayunannya pada alat bantu palang tunggal. Misalnya, ayunan tumpu depan dan ayunan pada palang sejajar. Kemudian yang keempat, ada berjalan meniti. Teman-teman pasti pernah melakukan berjalan meniti ya. Ini pada gambar, ini sedang berjalan pada balok titian. Ya, berjalan pada balok titian ini bisa melatih keseimbangan. Ya, ini seperti yang tadi sudah Miss bilang, berjalan meniti ini merupakan teknik berjalan di atas bangku atau balok keseimbangan. Balok keseimbangan merupakan peralatan senam berupa balok panjang mendatar dengan panjang sekitar 4 meter. Balok keseimbangan ini digunakan untuk memperagakan keseimbangan statis dan dinamis. Nah, untuk cara berjalan di atas balok keseimbangan, mari kita lihat ya bagaimana caranya. Yang pertama, teman-teman bisa berdiri tegak di atas balok keseimbangan. Kemudian yang kedua, rentangkan kedua lengan ke samping. Yang ketiga, berjalan ke depan dengan kaki jinjit ya, kakinya jadi jinjit. Jinjit dulu. Yang keempat, ketika sampai di ujung balok keseimbangan, maka teman-teman berjalan ke belakang dengan kaki jinjit. Jadi udah sampai ke ujung balok keseimbangan, teman-teman balik lagi dengan berjalan ke belakang. Nah, kemudian kembali ke posisi semula. Nah, yang kelima itu ada menekuk dan mendarat.
Untuk istilah mendarat itu merujuk pada tindakan bertumpu di atas matras atau tanah setelah melayang. Jadi ini gerakan bertumpu, teman-teman. Untuk gerakan mendarat ini dilakukan dengan kaki ya, jangan pakai tangan, nanti cedera. Kesalahan mendarat dapat menyebabkan cedera. Jadi olahraga ini juga bisa menyebabkan cedera jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Untuk menghindari cedera, maka teman-teman harus berlatih gerakan mendarat secara tekun. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam melakukan gerakan mendarat. Jadi nggak sembarangan teman-teman, tapi ada langkah-langkahnya supaya tidak cedera. Yang pertama, ini ya langkah-langkahnya. Yang pertama, tekuk lutut hingga membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Jadi lututnya ditekuk kurang dari 90 derajat. Yang kedua, gerak mendarat dilakukan seperti orang hendak duduk kursi. Jadi gerak mendarat ini dilakukan seperti orang yang sedang duduk di kursi. Yang ketiga, bagian kaki yang pertama kali mendarat itu ujung kaki. Jadi ujung kakinya yang pertama kali mendarat, teman-teman. Kemudian baru tumit dan persendian kaki. Serta lutut dan punggung itu harus dibungkukan gitu. Nah, yang keempat, usahakan tumit tidak terangkat dari lantai saat mendarat. Nah, di sini ada peralatan dalam senam ketangkasan. Yang pertama, itu ada matras, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Kedua, ada kuda pelana yang tadi sudah teman-teman lihat ya. Jadi ada pegangan di di pelananya gitu, pegangan dua. Nah, kemudian ada gelang-gelang ya, gelang-gelang seperti ini. Ada juga peti lompat seperti yang di awal kita sudah lihat. Ada juga palang sejajar ya, palang sejajar teman-teman juga sudah lihat. Kemudian ada palang tunggal ya, palang tunggal seperti ini. Jadi kalau palang sejajar ada dua palangnya, tapi kalau ada palang tunggal itu palangnya hanya satu. Nah, selanjutnya itu ada palang bertingkat. Nah, palang bertingkat seperti ini ya, ada dua tapi tingginya itu berbeda. Kemudian ada juga balok keseimbangan. Ya, balok keseimbangan seperti ini yang tadi digunakan untuk berjalan meniti balok keseimbangan. Nah, ada lagi kuda-kuda lompat ya, kuda-kuda lompat seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, pembahasan kedua yaitu keterampilan gerak dasar senam ketangkasan menggunakan alat. Jadi keterampilannya nih apa saja? Yang pertama, berlari dan melompat peti lompat. Ya, ini teman-teman bisa lihat, ini keterampilan melompati peti lompat. Ya, jadi langkah-langkah melakukannya yaitu yang pertama berlari secepat mungkin. Jadi berlari secepat mungkin, jangan lambat teman-teman. Kalau lambat nanti akan susah untuk melewati peti loncatnya, peti lompatnya. Yang kedua, lakukan gerak melompati peti lompat. Nah, saat melompat, bertumpulah pada peti menggunakan kedua tangan. Selanjutnya, yang ketiga adalah lakukan dorongan ke peti agar badan tidak menyentuh peti. Jadi, setelah tangannya bertumpuk, tangannya itu melakukan gerakan dorongan supaya teman-teman nggak menyentuh petinya. Yang keempat, buka kedua kaki selebar mungkin saat melewati peti. Yang kelima, saat melayang, kaki kembali dirapatkan untuk bersiap mendarat. Nah, kemudian condongkan badan ya, ini badan maksudnya, condongkan badan ke depan dan pandangan mengarah ke depan. Kemudian untuk mendarat itu selalu gunakan kedua kaki ya. Nah, kaki sedikit ditekuk untuk mengurangi benturan. Kedua tangan diayun ke depan untuk menjaga keseimbangan. Setelah itu, berdiri dengan sikap tegak untuk mengakhiri rangkaian. Jadi rangkaiannya diakhiri dengan berdiri tegak. Selanjutnya, melompati kuda-kuda lompat.
Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini keterampilan melompati kuda-kuda lompat. Ya, dilihat dari bentuknya, kuda-kuda lompat berbentuk seperti kuda tanpa kepala dengan 4 kaki. Nah, kemudian yang C itu ada manfaat senam ketangkasan. Jadi teman-teman ketika melakukan senam ketangkasan, ini tidak hanya main-main, tapi ada manfaatnya juga. Nah, manfaatnya yang pertama, mempengaruhi daya tahan jantung dan paru-paru, daya tahan otot, kekuatan otot, kelenturan otot, komposisi tubuh, kecepatan gerak, kelincahan, keseimbangan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Jadi ini banyak manfaat yang kita dapat ketika kita melakukan senam ketangkasan. Baik teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Materi hari ini terkait senam ketangkasan sudah selesai Miss sampaikan. Jangan lupa teman-teman pelajari ketika akan menghadapi penilaian tengah semester 2 ya. Oke, Miss akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.